Teman-teman, kembali lagi bersama saya di Bincang-Bincang Hukum. Seperti janji saya di video pertama, selain membahas isu seputar dunia hukum, saya juga akan membahas isu-isu aktual yang bisa menginspirasi kita semua. Nah, kali ini saya akan berbincang dengan seorang penulis muda yang produktif dari NTT. Ayo ikuti perbincangan kita. Kakak Tini, selamat malam. Selamat malam Kak Rian, halo. Iya, selamat malam. Apa kabar? Puji Tuhan sehat. Kak Rian apa kabar? Iya, kabar baik dulu. Alhamdulillah kabar baik juga, Tini. Alhamdulillah ya. Iya. Tini, apa saja kesibukan Iya. sekarang, Tini? Jadi kemarin saya PKL, terus karena pandemi ya, bimbingan proposal, laporan akhirnya beralih ke online. Jadi tadi saya baru menyelesaikan bab 4, bab 5 PKL, laporan, sambil menunggu revisi dari dosen. Kak Rian sendiri bikin apa saja selama pandemi? Sama, saya juga sedang mengerjakan tugas akhir kuliah lah, Tini. Skripsi. Gitu. Semangat. Siap. Oh iya, saya lihat konten YouTube-nya semakin berkembang. Saya sangat mengapresiasi karena kan kalian memberi edukasi hukum ya kepada kami yang awam. Jadi informasi-informasi seperti itu, apalagi sementara di rumah saja kan, saya pikir bagus banget untuk di-sharing bersama teman-teman. Terima kasih atas apresiasinya. Ini. Iya. Kita mulai aja ya, Tini. Boleh. Ini soal Tiada Filosofi. Oke, Tiada Filosofi. Buku yang ditulis oleh Tini. Dan menurut saya judul itu cukup menarik ya, Tini. Begitu. Terima kasih. Sebelum lebih jauh, Tini, saya mau tanya dulu. Tiada Filosofi itu bukan kaleng-kaleng kan? Iya, nah, Tini, penting. Ini dia. Bukan kaleng-kaleng kan? Bukan. Ini buku yang sangat sederhana. Aduh, ya ampun. Tapi mau apa nih isinya? Iya, isinya dan proses penulisannya lah. Begitu. Oke. Jadi pertama-tama terima kasih banyak ya Kak Rian untuk kesempatan ini. Jadi teman-teman semua, ini buku perdana saya, buku sangat sederhana dan pasti masukan kritikan itu sangat saya harapkan dan normal ya karena pertama gitu. Saya melihat bahwa mungkin kalau misalnya saya sharing soal menulis buku ini, bukan kepada sayanya soal saya sudah menulis buku, bukan isinya gitu ya, tapi mungkin teman-teman di luar sana itu sudah punya keinginan untuk menulis buku gitu. Iya. Tapi kayak tidak ada niat, sudah ada niat tapi kayak takut gitu. Iya. Ini diterima nggak ya gitu kan, perasaan-perasaan seperti itu. Karena saya melihat apalagi anak muda NTT ya gitu, banyak sekali potensinya gitu. Cuma akhirnya karena perasaan takut nggak mau gitu. Jadi mungkin melihat saya atau teman-teman yang lain yang sudah berani menerbitkan buku, membuat kita gimana ya, lebih mewarnai gitu sastra ataupun dengan cara kita masing-masing untuk kepenulisan NTT. Iya. Nah, kalian kalau berbicara bagaimana proses penulisan buku ini, sebenarnya saya juga mengalami rasa tidak percaya diri yang sama dulu ya gitu. Iya. Ketika saya masih ingat dulu, Karian lah yang membuat saya pertama kali menulis di media gitu ya. Oh, bukan. Berkenalan di waktu itu saya masih kuliah, bukan semester 1, masih belum masuk kuliah gitu ya. Iya. 2000 ya, gitu kan. Jadi setelah itu maksudnya banyak yang melihat kemampuan menulis dan tentu saya berproses belajar dan saya sangat bersyukur Karian bahwa saya selalu dikelilingi orang-orang yang positif ya gitu. Iya. Kenapa sampai menulis buku ini? Dosen saya, KPS saya itu yang mendorong saya untuk kemudian bilang sini kamu harus bikin buku gitu. Iya. Dan saya ngomong sama dosen saya namanya Pak Fatul gitu, Pak saya belum percaya diri dan saya pikir kalau misalnya pengalaman saya sekarang itu belum cukup gitu loh, memandang dunia gitu dengan saya, pengalaman saya gitu. Tapi Pak ngomong gini, ini penting gitu untuk membuat karya karena kamu bisa melihat sejauh mana gitu, sudah sejauh mana kemampuan kamu gitu. Dalam manusia ya. Dan beliau
betul. Jadi beliau ini sangat mendorong saya untuk kemudian membuat buku ya. Sehingga dalam proses penulisan dia percayakan sepenuhnya kepada saya karena memang dia mau saya benar-benar belajar Karian gitu. Saya bersyukurnya, tapi juga di situ dulu aduh berat ya men. Berat ya. Kayak ide-ide kayak gitu. Dia hanya mengoreksi sedikit kemudian mempercayakan semuanya kepada saya gitu. Oke. Jadi Nah, baik ini Bini dulu. Oke, sebelum kita lanjut toh, kenapa tadi saya bertanya soal proses penulisannya? Tapi satunya saya tangkap bahwa di sana Tini berjuang dan melatih diri untuk terus menulis tuh, itu satu hal. Tapi kenapa saya tadi bertanya itu bukan kaleng-kaleng kan? Karena saya pernah menemukan beberapa buku itu yang apa namanya keakuratan itunya dipertanyakan soal misalnya plagiasi dan lain-lain toh. Plagiasi dan lain-lain begitu. Itu yang saya mau minta konfirmasi ke Tini. Maksudnya apakah dalam proses perjalanan pembuatan buku ini ada godaan-godaan seperti itulah begitu tuh, ada godaan-godaan seperti itu karena maaf ya Tini, ini kan kita berbicara juga dalam kaitannya dengan hukum toh. Oh gitu. Jadi penting iya tuh. Maksudnya begini. Nanti karir iya gitu tuh. ya. Tapi yang paling penting menurut saya Tini, maksudnya Tini bisa pastikan bahwa ini benar-benar karya asli kan toh. Begitu Tini. Mungkin itu ya. Oke, terima kasih Karian dan ini penting banget ya teman-teman. Berapa kali kerja di media dan memang masalah plagiasi itu selalu menjadi apa ya hal yang penting untuk diperhatikan gitu. Kalau misalnya berbicara tentang buku saya, itu kalau misalnya plagiasi, saya pikir nggak ada ya gitu. Cuma kalau misalnya teman-teman mau kayak kita melihat, mungkin misalnya Karian, orang bisa menandai, oh tulisannya Karian ini mirip sama penulis ini nih gitu. Jadi gayanya yang sama gaya gitu. Oke, siap. Nah, saya kebetulan dari SMA gitu ya, saya justru malah sering membaca karya-karya luar gitu, karya-karya sastra luar seperti Paulo gitu dan teman-teman yang lain gitu kan. Jadi gaya saya nggak tahu ya di mata teman-teman, tapi saya pikir gaya-gaya Barat itu berbelit dan plot twist susah ditebak. Nah, saya memakai itu gitu. Jadi referensi bacaan saya itu selalu luar gitu dan baru-baru ini saya menemukan tulisan-tulisan orang Indonesia yang pastinya tidak kalah hebat dari luar seperti Pramodia gitu. Jadi untuk plagiasi nggak ada, tapi kalau misalnya kayak gaya penulisan kamu lebih mana sih? Siap. Gitu. Gitu. Oke Tini, itu bagian pertama Tini, maksudnya soal teknis penulisan lah, kurang lebih seperti itu ya. Sekarang kita masuk ke soal isi dari buku ini Tini. Begini Tini, di saat orang lain itu kan mengakui bahwa saya punya filosofi itu, filosofi hidup saya lah begini kan toh. Tiba-tiba Tini datang dengan nulis sebuah buku tiada filosofi toh, tiada filosofi. Maksudnya apa Tini yang ingin disampaikan lewat buku itu sebenarnya apa? Terima kasih Karian, pertanyaan yang sangat menarik. Jadi ini juga pertanyaan yang banyak ya gitu kan, gitu tak ada filosofi. Nah, Dika dalam kepenulisannya dia juga dulu sering banget ngambil judul-judul yang absurd gitu. Kayak saat dia menceritakan tentang kuliahnya di Australia gitu, kayak buku harian gitu, dia malah memilih judul kambing jantan, gitu kan nggak ada korelasi. Dia itu adalah maksudnya dia mau menjadi berbeda gitu. Dan mungkin setiap orang kan pengen berbeda ya karyanya, itu pertama gitu. Jadi tak ada filosofi ini juga sebenarnya hadir seperti menggugat gitu. Apakah benar segala sesuatu yang kita bilang selama ini memiliki nilai filosofi memang betul seperti itu, atau kalau misalnya Karian kan pasti ya gitu pernah mempelajari filsafat, tapi kami sebagai kaum awam, saya pribadi melihat kalau misalnya orang berbicara tentang filsafat itu pasti hype gitu, sesuatu yang besar gitu kan. Nah, saya mau menggugat itu gitu, bahwa kalau kita berbicara tentang
filsafat itu tidak harus sesuatu yang besar gitu, tapi itu ada dalam kehidupan kita, di sekitar kita yang selama ini mungkin kita sepelekan, tapi justru hal-hal tersebut berpengaruh gitu pada kehidupan kita gitu. Dan sebenarnya tidak terlalu lari jauh juga. Ada satu tulisan saya itu awal banget, dan kalau misalnya dibandingkan dengan tulisan saya yang sekarang gitu, itu dulu banyak kurangnya, tapi saya pikir itu proses juga ya. Dulu saya pernah membuat cerpen, judulnya itu Kopi Tak Berfilosofi. Nah, diplesetkan jadi ada filosofi seperti itu. Oh, berarti buku yang sekarang itu pengembangan dari cerpen itu ya, Tini? Oke. Pertama, siap Tini, saya tangkap. Pertama, kenapa saya tanya begitu tadi? Karena saya belum baca bukunya kan, begitu sehingga ini saya belum baca. Tapi intinya Tini sebenarnya ingin menggugat ya, Oke, orang punya ini, orang punya filosofi itu, begitu. Jadi semua itu dibuktikan, dipertanyakan ya Tini ya, lebih seperti itu ya. Oke Tini, baguslah. Itu soal isi ya Tini. Sekarang rencananya gimana? Apakah buku itu mau diperbanyak atau hanya menjadi ini, disimpan untuk dicetak untuk ini, untuk jadi ini? Iya. Jadi ini sebenarnya pergolakan batin yang sampai sekarang, ya ampun. Ini udah banyak yang ngechat, udah banyak yang minta gitu, kapan nih disebarkan gitu kan. Itu tadi ya Karian, pasti perasaan tidak pantas itu tetap ada gitu, kayak aduh apa sih ini gitu. Apalagi ketika kita melihat banyak orang itu tadi berpotensi kan. Nah, saya justru pengen kemarin itu ini dibikin online book gitu aja gitu. Jadi ini bisa di download semua sama teman-teman. Tapi ada juga yang minta ya udah gitu, kita mau yang benar-benar buku gitu, mencium aroma bukunya seperti itu. Dan saya belum kepikiran ya, karena masih sibuk pada PKL saya, terus karena situasi pandemi COVID-19 juga, saya pikir kita semua dalam keadaan tidak stabil. Jadi mungkin setelah semua ini berlalu, setelah semua keadaan menjadi stabil, akan saya pikirkan lagi seperti itu. Tapi teman-teman, saya sudah selalu bilang kalau teman-teman mau membaca bukunya gitu ya, saya ada PDF-nya gitu, jadi nggak apa-apa, gratis. Gitu. Tapi saya secara pribadi saya tidak akan pernah mau mendapatkan itu toh, PDF-nya itu kan toh, karena itu kan itu kan nanti itu kan nanti akan mengurangi minat kita pada itu, begitu. Tapi saya tetap biasanya orang filsafat memang gini tidak, saya berharap sekali bahwa karena buku itu nanti mesti diperbanyak ini toh, mesti diperbanyak, kemudian disebarluaskan. Ini juga untuk menginspirasi loh Tini, menginspirasi kaum muda NTT itu. Karena menurut saya Tini itu salah satu penulis muda yang cukup produktif loh dari NTT itu. Selain bisa menulis, juga aktif dalam kegiatan hal itu, sehingga semua pengalaman itu, karya itu perlu disebarluaskan toh. Begitu Ibu Tini. Iya toh. Saya tunggu lah Tini, pokoknya saya tunggu buku itu toh. Itu. Siap. Oke Tini, sekarang apa pesan Tini untuk penulis muda lah, atau jangankan penulis muda, orang yang baru belajar menulis, khususnya anak-anak muda NTT, pesan Tini apa? Ya, terima kasih. Jadi Karian, kebetulan ya saya jadi pemimpin redaksi di LPM, di Lembaga Pers Mahasiswa di kampus di Papirus, dan ada banyak sekali teman-teman yang kita hadapi gitu. Kita tahu proses belajarnya gimana kayak gitu. Dan saya selalu bilang tidak ada karya yang jelek. Bukan saya sih, itu saya dapatkan juga dari dosen saya. Dia bilang gini, tidak ada karya yang jelek ya, karena sejelek-jeleknya karya adalah karya yang tidak dikerjakan sama sekali. Jadi ketika teman-teman berani berkarya, itu adalah sebuah karya gitu. Teman-teman sudah berani keluar dari zona nyaman, dan yang paling penting ketika kita dalam proses belajar itu adalah temukan lingkungan yang positif yang mendukung kita gitu. Karena saya juga berangkat dari hal itu gitu. Saya masih ingat banget, bahkan mungkin kalau misalnya saya ingat saya melihat tulisan-tulisan saya 3 tahun lalu, itu kayak aduh, ini kok bisa dimuat, sangat nggak layak dibaca. Tapi maksudnya waktu itu kita dalam proses belajar gitu, dan kita bisa. Jadi
harapan saya juga kepada teman-teman senior yang sudah melalang buana dalam dunia kepenulisan, ketika ada adik-adik dari timur yang masih dalam proses belajar, jangan dihina gitu. Iya. Maksudnya kita menilai gini deh. Kamu jangan memberi nasi bayi gitu. Maksudnya itu belum bisa dikunyah sama mereka. Iya. Gitu. Gitu juga kritikan apa segala macam itu. Perlu kritik gitu. Perlu kita perbaiki. Tapi ya kalian mengerti maksud saya gitu. Jangan Jadi saya pikir untuk kemudian kita di NTT, ayo kita sama-sama saling mendukung gitu. Anak muda dukung anak muda dan kita bertumbuh bersama. Gitu. Oke, baik Tini. Semoga ini menjadi perhatian orang-orang muda NTT ya Tini. Termasuk saya juga ya. Begitu. Iya Tini benar. Sekarang apakah habis ini Tini ada rencana untuk menerbitkan karya baru atau rencana lain ke depan itu perlu diinformasikan Tini? Apakah mau menulis lagi atau ini? Iya, aduh ini pertanyaan apa ya? Sekarang sudah tiba-tiba saja, kemarin rasanya baru jadi mahasiswa baru, sekarang dihadapkan pada PKL, sebentar lagi KKN, sudah dan segala macam. Itu pertanyaan ini mau tidak mau kita hadapi gitu ya. Apa rencana ke depan gitu. Tapi ini luar biasa loh. Baru kita ini ya sudah bau berapa ini kan belum ada karya sama sekali. Tapi ini termasuk luar biasa. Tinggal rencana ke depan itu apa sih? Gitu toh. Iya. Mau tulis buku lagi kan? Nggak gini ya, jangka panjang mungkin disimpan sendiri dulu ya Kak ya. Iya. Karena takut kalau nggak kesampaian kan sakit. Jadi sekarang mungkin lebih fokus selesaikan kuliah dulu gitu. Merampungkan segala pengalaman yang bisa diraih selama masa kuliah gitu. Mari bersama-sama bersama teman-teman. Saya pikir momen bersama teman-teman sama kuliah gitu kan. Membangun komunitas positif bersama. Hal-hal kecil seperti itu membangun kedekatan dengan dosen, dengan teman-teman tadi gitu. Dengan organisasi itu ditingkatkan, dieratkan lagi gitu. Karena nanti dunia kita sudah berbeda kalau misalnya kita sudah turun ke masyarakat gitu. Ya, intinya nikmati dulu masa kuliah itu. Tapi dengan hal-hal yang positif kan? Betul banget. Ya. Ini terakhir ini, pertanyaan terakhir. Dan ini ada kaitannya dengan hukum loh. Itu tuh pertanyaan terakhir. Begitu, Sekarang kan kita kaitkan dengan yang pertanyaan saya awal tadi tuh. Sekarang itu banyak plagiasi dan lain-lain sebagainya tuh, termasuk karya-karya ilmiah seperti buku. Rencana Tini ke depan agar tiada filosofi itu tidak mudah dicaplok orang itu apa? Apakah terpikir bahwa suatu saat itu nanti didaftarkan sebagai misalnya hasil karya atau apalah supaya tidak mudah di ini dong? Itu di plagiasi gitu. Belum kepikiran ya. Tidak nih, maksud saya begini. Apakah tidak ada rencana agar buku tersebut suatu saat nanti didaftarkan menjadi ini menjadi karya. Kalau di hukum itu istilahnya hak kekayaan intelektual perlu didaftarkan pada lembaga tersebut sehingga tidak mudah didaftarkan kemana kalian? Iya. Oh, kenapa? Didaftarkan kemana tuh? Itu ke pengadilan enggak? Bukan ke pengadilan. Bukan soal kemana? Itu ke HAKI namanya hak kekayaan intelektual di Kementerian Hukum dan HAM Jadi jangan kita maksudnya di Kementerian Hukum dan HAM ini atau bisa juga di pengadilan kalau di daerah-daerah misalnya itu kan di pengadilan setempat bisa didaftarkan begitu. Oke. Maksudnya apakah tidak terpikir sampai ke sana? Iya, supaya suatu saat kan nanti jangan sampai di itu kan menghindari hal-hal semacam itu begitu. Terima kasih loh informasinya Karian, saya baru tahu ya. Jadi mungkin saya mau tanya balik dulu Karian. Misalnya gini, maksudnya kan itu tadi ya, saya nggak percaya diri ya. Siapa sih yang mau memplagiasi tulisan Tini Pasrin gitu. Tapi jika suatu tunggu saat dulu. gitu, ada tidak itu kan jika ada terus maksudnya misalnya siapa ya? Misalnya Karian nih memplagiasi tulisan saya terus ketika itu baru kemudian saya melaporkan ke pihak yang berwajib tadi untuk mendapatkan apanya
apa namanya Mendapatkan. tadi kalian? Oh, hak kait intelektualnya. Mendapatkan, iya yang. Intelektual gitu. Setelah diplagiasi gitu, apakah itu maksudnya masih bisa atau gimana? Begini Tini, kalau misalnya tidak terdaftar, kalau misalnya tidak terdaftar, kemudian ada yang memplagiasi itu kan, maksudnya kita cukup kesulitan lah, kita cukup kesulitan ketika kita misalnya memproses itu tuh, katakan kita ingin itu mendapatkan nilai komersil tuh, kita sedikit kesulitan. Beda halnya ketika misalnya kita sudah punya buku, kemudian kita daftarkan tuh, begitu nanti misalnya ada plagiasi, jadi pembuktiannya itu mudah tuh, sehingga ini. Begitu maksud saya ini, begitu tuh, agar tidak bagus. orang toh, begitu. Saya baru dapat informasi ini loh kalian, memang mantep lah DPS. Akan saya pikirkan. Iya, terus perlu Tini. Gratis apa gimana, Pak? Tidak, maksud saya begini, Tini hari ini boleh berpikir bahwa tulisannya tidak akan di ini toh dicuri oleh orang. Plagiasi. Tapi di satu hari banyak loh penyuka Tini sekarang. Saya lihat di berbagai media sosial tuh begitu. Yang mengidolakan lah, termasuk saya juga sih. Saya juga sangat mengidolakan itu toh. Seperti komentar saya itu kan kemarin tuh. Timurnya keluar, enak. Iya. Maksudnya gitu kan, logikanya itu tidak lompat-lompat loh, tidak patah-patah, bagus sekali tuh sih bahasa yang inilah begitu tuh. Gitu. Maksudnya begini, mengantisipasi hal semacam itu kan dari diri sendiri kita ini kan dulu tuh. Itu kan usaha diri kita tuh agar tidak terjadi tuh. Salah satunya ya daftarkan hasil karya kita tuh. Begitu. Betul. Terserah orang lain mau apa, iya. Itu maksud saya tuh. Begitu. Jadi pesan saya ini suatu saat itu bisa didaftarkan lah. Ya. Iya. Amin. Pasti kalian. Mohon bimbingannya, dan ini pasti jadi informasi yang sangat berharga ya untuk teman-teman kita gitu yang belum tahu juga, karena saya masih awam banget nih soal ini. Ya, itu bagus ya kalau misalnya kita di bawah payung hukum gitu. Iya, benar gitu. Jadi itu saja untuk kali ini ya Tini, percakapan kita kali ini. Pesan saya, Tini tetap saya lihat Tini ini benar-benar konsisten lah, tetap semangat dan bisa menginspirasi ini tuh orang muda NTT untuk terus menulis ya Tini. Begitu. Dan saya pasti akan kontak lagi dan akan bicara tema yang lain mungkin ya. Oke. Terima kasih ya Tini. Terima kasih. Salam untuk teman-teman ya. Mantap. Terima kasih Karya. Iya, sama-sama. Amin. Terima kasih sudah bersama. Siap. Mari. Yes. Tuhan memberkati. Amin.